Bagaimana kebiasaan orang dahulu pada zaman jahiliyah. Kalau punya anak laki dibunuh, kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kemarin kita membicarakan masalah mahabbatur Rasul, bahwa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita mencintai Rasulullah, wajib kita cinta kepada Rasulullah, melebihi daripada segalanya, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Nah, apabila seorang mencintai kepada Nabi Muhammad tidak melebihi daripada segala-galanya, bahkan tidak melebihi daripada dirinya sendiri, maka ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan mendapatkan sanksi daripada Allah. Orang itu akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan siksaan dan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang telah saya sebutkan tadi. Al-an al-mabhatsu tsani, utawi pembahasan kang nomor loro. Pembahasan yang kedua, samaratu hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam halawatul iman, adalah buah daripada cinta kepada Nabi. Apa hasil, faedah dan buah daripada cinta kepada Nabi? Adalah halawatul iman, mendapatkan manisnya iman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar diucapkan oleh seorang iman begitu saja, tetapi iman yang ada pada hatinya memang tulus dan dia akan merasakan enaknya beriman, dia akan merasakan manisnya beriman. Nah, apabila orang itu sudah mencintai Rasulullah, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Rawah Syaikhan an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, rawa meriwayatkan Asy-Syaikhan sapa Imam Bukhari Muslim an Anas saking Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi qala, dawu sapa Nabi, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Thalathun utai perkara telu, utawi perkara telu, man iku utai wong kunna iku ono apa salasun fihi iku ing dalem man, wajada mongko nemu sapa man halawatal iman. Tiga perkara ini apabila orang itu mendapatkan, apabila ada pada orang itu tiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, akan mendapatkan manisnya iman. Apa? Tiga itu adalah, yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada semuanya. Artinya mencintai kepada Allah, mencintai kepada Rasulullah adalah melebihi daripada segala-galanya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Wa yuhibbal mar'a, lan demen sapa man al mar'a ing awa-awaan, la yuhibbuhu kang ora demen sapa man hu ing al mar'u illallah angin krana Allah.
seseorang mencintai kepada orang lain, seseorang menyukai kepada orang lain bukan karena ada pamrih, bukan karena ada sesuatu, tapi karena lillahi ta'ala. Wa ayakraha, yang nomor 3, wa ayakraha lan yanto sengit sapa man ayyauda yanto bali sapa man fil kufri ing dalam kufur, kama yakrahu kaya oleh sengit sapa man ayuk dafa ing yanto den buang sapa man finnari ing dalam neraka. Yang nomor 3, bahwa dia sangat benci sekali untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci, sebagaimana dia tidak suka dibuang ke api neraka. Nah, kalau orang dalam dirinya itu sudah ada 3 perkara ini, maka mereka akan mendapatkan halawatul iman. Kemudian apa yang dimaksud dengan halawatul iman? Wa makna halawatul iman kama dzakara ulama'u rahimahullahu ta'ala. Adapun makna halawatul iman itu adalah, ulama mengatakan istildadzut ta'at, istildadzut ta'ati wa tahammulul masyaqi fid din wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Artinya dia merasa enak, merasa enak di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Taat itu banyak ya, termasuk melakukan sholat, melakukan puasa, zakat. Tapi dia melakukan semuanya itu adalah dengan suka hati, dengan senang. Dia merasakan kenikmatan, melakukan ketaatan tersebut. Itu yang dimaksud dengan halawatul iman. Wa tahammulul masyaq fid din, dan mengemban sesuatu yang berat dalam agama. Artinya dia menanggung apapun yang berat dalam agama, dia tanggung, dia pikul dengan tanpa ada rasa keberatan. Wa itharu dzalika ala aradid dunya, dan mengutamakan semuanya itu daripada kehidupan dunia. Ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fil akhirati, bersama Nabi di akhirat. Rawal Imam Muslim an Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala ngucap sapa Anas, rawan riwayatakan al Imam Muslim sapa Imam Muslim an Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala ngucap sapa Anas bin Malik, ja'ataka rajulun sapa wong lanang ila Rasulillah maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawu, faqala maka ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, Rasulullah, mata iku kapan as-saatu utawi dina kiamat. Diam-diam ada seorang datang kepada Rasulullah, lalu orang itu menanyakan kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kapan hari kiamat itu? Menanyakan hari kiamat. Sementara orang pada takut pada hari kiamat. Tapi ada salah satu sahabat ini datang kepada Nabi menanyakan tentang hari kiamat. Qala mongkon jawab sapa Nabi, wa ma a'datta lis-sa'ati wa ma lan apa a'datta, nyiapaken sira, cawis-cawis sira lis-sa'ati maring dina kiamat. Apa yang kamu persiapkan dalam menghadapi hari kiamat? Kok tiba-tiba kamu bertanya hari kiamat? Memangnya kamu ada persiapan di hari kiamat? Untuk menghadapi hari kiamat kamu ada persiapan? Kalau ngucap sapa rajul, hubbullahi wa rasuluhu. Ini sudah hubbullah, cinta ing Allah, wa rasuluhu wa rasulihi, lan cinta ing Rasulullah. Tidak ada persiapan, jawaban dia itu cuma tidak ada persiapan yang lain. Ibadah tidak, puasa tidak, sholat tidak, semuanya tidak. Cuma modalnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Modal hari kiamat itu modalnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kalau mau jawab supaya Nabi jawab lagi, fa'innaka ma'aman ahbabta, fa'innaka maqastuni sira
ma'aman iku sertane wong ahbabta kang demen sira. Ya kalau begitu kamu berarti nanti di hari kiamat bersama orang yang kamu cintai, bersama orang yang kamu sukai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mabahatul Thalith utai pembahasan kang nomor 3, alamatu hubbin Nabil Karim sallallahu alaihi wasallam. Iku pira-pira tandane demen ing Nabi. Pembahasan yang nomor 3 adalah tanda-tanda cinta kepada Nabi. Tanda-tanda senang dan suka kepada Nabi itu apa? Inna hubban Nabil Karim sallallahu alaihi wasallam setuhune demen ing Nabi alamatun iku piro-piro tetenger. Orang cinta para Nabi itu ada beberapa tanda. Qad tahaddatsa anha ulama'ul ummati. Qad tahaddatsa teman-teman cerita-cerita atau ngomong-ngomong membicarakan anha saking alamat ulama ummati sapa ulama ummah fa ala sabil mithal maka ing ngatasi dalane contoh yaqulu ngucap al qadhiyat sapa qadhiyat wa min mahabbatihi lan iku setengah saking demen ing Nabi. Sebagian daripada orang itu cinta kepada Nabi tandanya adalah nusratu sunnatihi utawi nulungi tindak lampai Nabi. Nusratu sunnatihi utawi nulungi tindak lampai Nabi. Jadi mengikuti jejak Nabi, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Coba kita mengikuti jejak Nabi sebagian saja itu sudah bagi kita itu sudah cukup. Misalkan umpamanya sebagian saja kita mengikuti jejak Nabi, menteladani apa yang dilakukan oleh Nabi dalam masalah akhlakul karimah, itu sudah cukup. Ya. Makanya Rasulullah diutus ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Banyak sekali akhlak itu. Bukan hanya dengan tingkah laku, dengan ucapan, ya, dengan menghadapi bagaimana. Ini sehari-hari adalah berhubungan dengan akhlak. Tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat marah orang lain. Itu semuanya yang berhubungan dengan akhlak. Kenapa Rasulullah di sini diutus untuk memperbaiki akhlak? Memangnya akhlaknya tidak baik? Ini sudah banyak dalam sejarah bahwa bagaimana di zaman jahiliyah dulu, zaman masih belum ada Islam, yang dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan, di mana pada zaman itu orang tidak tahu satu sama yang lain. Bapaknya tidak tahu kepada anaknya, anaknya pun juga tidak tahu kepada ibunya. Jadi kalau secara kasarnya dikatakan bahwa zaman dahulu itu adalah zaman kambing. Loh, bagaimana kambing? Gak tahu apa itu ibunya, tidak tahu apa itu anaknya, ya namanya kambing. Ya. Orang perempuan didiskreditkan, orang perempuan dipojokkan. Bagaimana kebiasaan orang dahulu pada zaman jahiliyah? Kalau punya anak laki dibunuh, kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, dipendem hidup-hidup. Mereka merasa cacat, mereka merasa aib apabila mempunyai anak perempuan.
Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran Karim, Allah berfirman, "Idza busyira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Pada zaman jahiliyah dulu, bila mana ada seorang dikasih anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, wajahnya sepertinya tidak suka, wajahnya muram, tidak suka. Kalau dikasih oleh Allah anak perempuan, maka wajahnya dhalla wajhuhu muswaddan, tidak suka. Mimik wajahnya menampakkan ketidaksukaan dikasih anak perempuan. Oleh karena itu, pada zaman jahiliyah dulu, kalau punya anak laki, anaknya dibunuh. Karena anak laki ini yang mengganggu semuanya, bisa membangkrutkan semuanya, ya, bisa membangkrutkan orang tuanya dengan tingkah laku yang seperti itu. Kalau punya anak perempuan itu merasa dirinya maka dikubur hidup-hidup. Oleh karena itu, ketika Islam sudah datang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, pada waktu itu Sayyidina Umar majlas. Pada waktu itu Sayyidina Umar nyantai duduk-duduk bersama para sahabat yang lain, bersama, katakanlah kalau zaman sekarang, para menteri-menteri yang lain, ya. Jadi Sayyidina Umar itu menjadi khalifah atau katakanlah presiden, bahkan lebih dari presiden pada waktu itu. Dan Sayyidina Umar ketika duduk-duduk bersama para menteri-menterinya, para pengikut-pengikutnya, kemudian tiba-tiba Sayyidina Umar menangis. Tiba-tiba Sayyidina Umar menangis dengan tangisan yang luar biasa. Enak-enaknya ngobrol seperti ini, kemudian menangis dengan tangisan yang luar biasa. Sama seperti anak-anak kecil itu menangisnya sudah bukan menangis biasa, hanya meneteskan air mata, tapi dengan suara yang luar biasa. Setelah menangis kemudian tertawa. Ya. Setelah menangis Sayyidina Umar kemudian tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Yang itu tidak pantas kalau bagi khalifah, seorang presiden, tidak pantas tertawa seperti itu. Setelah selesai, menangisnya selesai, tertawanya selesai, kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, lima bakaita, ma yubkika?" Kenapa kamu menangis? Apa yang membuat kamu menangis seperti ini? Dan kenapa kamu ketawa? Apa yang membuat ketawa seperti ini? Maka dia bercerita, "Saya bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersyukur dengan adanya Islam ini, karena dengan adanya Islam ini kita semuanya menjadi damai, kita semuanya menjadi bahagia. Saya teringat pada masa zaman jahiliyah dulu apa yang saya lakukan, dan itu saya lakukan terhadap anak saya sendiri, terhadap putri saya sendiri." Kemudian dia bercerita, dulu memang sudah menjadi kebiasaan orang zaman jahiliyah, kalau punya anak laki dibunuh, kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. "Saya punya anak perempuan," kata Sayyidina Umar ini, saya punya anak perempuan. Anak saya sudah kira-kira agak besar sudah. Agak besar. Tapi masih kecil. Artinya ya kalau diusiakan ya mungkin
sudah 6 ke atas. Nah, anak yang sudah berusia 6 atau 7 itu lucu-lucunya. Bisa berbicara, bisa bercanda, bisa ketawa, bisa main-main, lucu-lucunya. Kemudian karena itu sudah menjadi adat mereka zaman jahiliyah, sudah menjadi kebiasaan kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, ini Sayyidina Umar itu ketika itu sudah menjadi pemimpin kaumnya, sudah menjadi orang yang dipanuti oleh masyarakat. Kalau orang-orang melakukan lalu dia tidak melakukan, ya ini kan diunjuk rasa nanti oleh masyarakatnya. Akhirnya dengan terpaksa dia melakukan juga. Diam-diam dia sudah menggali suatu galian yang dalam di tempat yang jauh dari rumahnya, di padang pasir yang tidak ada sesuatu apapun. Diam-diam beliau menggali galian yang dalam yang tidak diketahui oleh orang. Sudah. Kemudian dia merayu kepada anak perempuannya itu, "Ya binti, wahai anakku, wahai anak perempuanku, ini ayah mau ke pasar. Kamu saya ajak ke pasar dan saya belikan baju, saya belikan mainan, saya belikan apapun yang kamu suka." Ya namanya anak kecil ya senang diajak ke pasar, diajak ke toko ya senang. Apalagi dijanjiin mau dibelikan mainan, wah senang sekali. Berangkatlah Sayyidina Umar membawa putrinya yang dicintai. Kemudian setelah sampai di tempat galian tersebut, maka Sayyidina Umar berhenti dan lama di situ masih mengangan-angan sampai putrinya mengatakan, "Wahai Abi, dibawa kemana kami ini? Mau kemana?" Katanya ke pasar, kok ke sini? Dengan hati yang berat didoronglah putrinya itu ke galian yang dalam tersebut. Kemudian jatuh dalam keadaan hidup, dia jatuh ke dalam, lalu lubangnya itu ditutup dengan tanah, dan tanahnya itu ditutup sendiri sama Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar itu masih mendengarkan ketika tanah itu sudah menutup, masih mendengarkan tangisan putrinya yang di dalam lubang itu, masih mendengar ceritanya, mendengar suaranya yang mengatakan "Aba, Aba, Aba". Tetapi terpaksa oleh Sayyidina Umar tertutup sampai suara itu tidak ada, berarti sudah mati. Begitulah apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah dulu. Oleh karena itu dikatakan jahiliyah zaman yang bodoh, karena anaknya sendiri dibunuh, anaknya sendiri dikubur hidup-hidup. Kemudian Sayyidina Umar pulang. Nah, ketika Islam sudah jaya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini sudah maju dan bahkan beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, maka itulah yang dilakukan oleh Amirul Mukminin yang saya ceritakan tadi itu ketika duduk-duduk bersama menteri-menterinya, ya. Kemudian tiba-tiba dia menangis kemudian tertawa, maka beliau sesekali ingat pada kejadian yang ia lakukan dulu pada zaman jahiliyah. Nah, ketika ingat, maka dia menangis betapa jahatnya apa yang saya lakukan dulu pada zaman jahiliyah. Itu satu contoh yang dilakukan oleh beliau. Dan yang lainnya banyak sekali yang lainnya. Kemudian dia ketawa.
Kenapa saya ketawa? Karena alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi kejadian seperti itu. Orang punya anak itu adalah suatu rezeki daripada Allah, pemberian yang luar biasa daripada Allah, baik anak laki atau anak perempuan. Bahkan dengan adanya Islam itu, orang perempuan menjadi terjunjung, orang perempuan menjadi tersanjung, orang perempuan selalu dikedepankan oleh Islam. Yang tadinya orang perempuan itu disingkirkan, maka dengan adanya Islam orang perempuan menjadi tersanjung, orang perempuan sangat dihormati. Itulah Islam. Oleh karena itu Sayyidina Umar ini tertawa karena hal itu. Nusratu wa min mahabbatihi nusratu sunnatihi wadzabu an syariatihi, dan membela syariatnya. Wadzabu lan belo an syariatihi, saking syariati Nabi. Jadi sebagian daripada tanda-tanda kecintaannya terhadap Nabi itu adalah membela syariatnya. Yang tadi dikatakan bahwa itu adalah mengikuti jejak Nabi dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, kamu saja begini. Sekarang ada orang suka kepada orang, ada orang suka kepada orang, ada orang senang kepada orang, sampai jadi fan-nya, sampai jadi kamu suka pada artis yang ada sekarang ini. Siapa artis yang terkenal? Kalau zaman saya misalkan dulu, ya, suka kepada Romaira, karena senang kepada Romaira, maka dia menirukan, selalu berusaha untuk menirukan apa yang dilakukan oleh Romaira. Termasuk bicaranya meniru Romaira, bicaranya dengan suara yang legap, dengan suara yang agak besar. Kemudian dia menyajikan suaranya dipersiskan dengan suara Romaira. Bukan hanya suaranya saja, bahkan rambutnya pun juga berusaha untuk sama dengan Romaira. Kalau rambutnya tidak keriting, dikeritingkan ke salon supaya sama dengan Romaira. Kenapa? Karena senang pada Romaira. Lah hendaknya kita kalau senang kepada Rasulullah, kalau cinta kepada Rasulullah, sedikit saja kita mencontoh dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dalam akhlaknya, apalagi dalam ibadahnya dan lain-lainnya. Ya. Ibadahnya Nabi itu Masya Allah luar biasa. Walaupun Nabi itu sudah ditanggung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Nabi masih tetap beribadah pada waktu malam, beribadah, ibadahnya kencang, ibadahnya luar biasa, padahal sudah ditunggu oleh Allah masuk surga. Sampai-sampai Sayyidina Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak henti-hentinya beribadah kepada Allah sampai kakinya bengkak?" Nabi itu karena kafratul julus, karena banyaknya ibadah kepada Allah sampai kakinya itu bengkak. Ditegur oleh Sayyidah Aisyah, "Bukankah engkau sudah ditanggung masuk surga oleh Allah? Kenapa harus beribadah bengkak seperti ini?" Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Afala akunu abdan syakura." Afala akunu abdan, bukankah saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan kita ini sudah diberikan sesuatu yang lengkap yang ada pada diri kita, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Diberi tangan, pergunakan tangan itu dengan sesuatu yang baik, itu bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita kaki, maka kaki kita gunakan dengan sesuatu yang manfaat.
Jangan dipergunakan pada suatu yang maksiat. Tangan, kita diberi mulut, kita bisa berbicara, bisa membaca. Ini semua adalah kenikmatan daripada Allah. Kita bergunakan yang sebenarnya. Membaca Al-Quran, nyanyian terus. Diberi suara enak, bukannya untuk baca Al-Quran, tapi dibuat untuk nyanyian terus. Di jeding nyanyian, di WC nyanyian, di luar nyanyian, mau tidur nyanyian. Nanti kalau mau mati nyanyian juga. Mau mati nanti nyanyian juga. Karena apa? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya,